Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai sewa yang disusun oleh saya sendiri, Hanifah Dilasari, NPM 015, dan rekan saya, Alia Dwi Fitriani, dengan NPM 033. Masuk ke dalam materi. Dalam sewa menyewa ada dua istilah utama. Yang pertama ada penyewa atau lese, itu pihak yang menyewa dan memakai barang. Yang kedua pesewa atau lesor, itu adalah pemilik barang yang menyewakan asetnya. Nah, penyewa itu dalam PSAK 116 menerapkan model akuntansi tunggal. Penyewa harus mengakui kontrak sewa dalam laporan posisi keuangan di bagian aset, diakui di aset hak guna, dan liabilitas sewa di liabilitas sewa untuk seluruh sewa, kecuali kontrak sewa dalam jangka pendek atau kontrak sewa dengan aset bernilai rendah. Yang kedua, pesewa itu dalam PSAK 116 secara substansional melanjutkan syarat akuntansi dalam PSAK 30. Pesewa tetap membagi jenis sewa menjadi dua, yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan. Selanjutnya, definisi sewa. Sewa adalah kontrak atau bagian dari kontrak yang memberikan untuk menggunakan aset atau aset pendasar selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Namun dari definisi itu, apabila entitas melakukan pembelian aset dengan membayar bertahap atau mencicil, maka transaksi itu tidak termasuk ke dalam cakupan PSAK 116. Meski demikian, kontrak sewa dibolehkan mencantumkan opsi bagi penyewa untuk membeli atau memiliki aset tersebut di akhir masa sewa. Selanjutnya, identifikasian sewa. Dalam akuntansi, kita perlu mengidentifikasi apakah kontrak itu benar-benar sewa atau hanya kontrak jasa biasa. Suatu kontrak dianggap sebagai sewa atau mengandung sewa jika yang pertama terdapat aset identifikasian. Aset dalam kontrak sewa bisa ditentukan melalui dua cara. Yang pertama, secara eksplisit, identifikasi aset ditulis jelas di dalam dokumen kontrak. Yang kedua, secara implisit tidak tertulis di kontrak, tetapi aset baru teridentifikasi ketika barang tersebut sudah tersedia dan diserahkan kepada penyewa. Hal ini terjadi jika pemilik barang atau pesewa ternyata hanya memiliki satu-satunya aset yang cocok untuk memenuhi kontrak tersebut. Sebuah aset sewa tidak harus berupa satu barang utuh, bisa saja hanya berupa bagian tertentu dari suatu aset besar. Namun, bagian aset tersebut baru sah dianggap sebagai aset identifikasian jika yang pertama secara fisik dapat dibedakan dan yang kedua mencakup hampir seluruh kapasitas. Jika tidak terpisah secara fisik, bagian tersebut harus mewakili hampir seluruh kapasitas dari total aset. Yang selanjutnya, yang kedua, hak untuk mengendalikan aset identifikasian. Penyewa dianggap memiliki hak untuk mengendalikan barang sewaan jika mendapatkan manfaat ekonomis. Penyewa berhak mengambil hampir seluruh keuntungan atau kegunaan dari barang tersebut selama masa sewa. Yang kedua, mengarahkan penggunaan. Penyewa berhak mengatur penggunaan barang tersebut. Hak mengatur penggunaan ini terpenuhi jika penyewa berhak memutuskan bagaimana dan untuk tujuan apa barang itu digunakan sepanjang masa sewa, dan penyewa yang mengoperasikan sendiri barang tersebut atau menyuruh pihak lain mengoperasikannya tanpa bisa diintervensi oleh pemilik. Selanjutnya, akuntansi sewa bagi penyewa atau lese. Pada tanggal permulaan sewa, penyewa mesti mencatat adanya aset hak guna dan liabilitas tersebut di laporan posisi keuangan mereka. Biaya perolehan aset hak guna terdiri dari yang pertama, jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, yang kedua pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Yang ketiga, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa. Yang keempat, estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar. Kemudian pengukuran liabilitas sewa, yang pertama itu pembayaran sewa tetap dikurangi piutang insentif sewa. Yang kedua, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga. Yang ketiga, jumlah yang diperkirakan akan dibayar sewa terkait nilai residual. Yang keempat, harga pelaksanaan pilihan beli jika hampir pasti untuk dilaksanakan. Yang kelima, pembayaran penalti karena penghentian sewa. Kontrak sewa bisa mencakup biaya non-sewa seperti jasa atau sewa variabel.
Penyewa boleh memisahkan komponen sewa dan non-sewa, atau menggabungkan semuanya ke dalam perhitungan liabilitas sewa. Untuk menghitung nilai kini atau present value dari pembayaran sewa digunakan dua jenis tingkat diskonto. Yang pertama, tingkat bunga implisit sewa, tingkat bunga yang menyamakan nilai kini dari pembayaran sewa minimum dan nilai residu tak terjamin dengan nilai wajar aset ditambah biaya langsung awal pesewa. Yang kedua, tingkat bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan jika bunga implisit tidak diketahui. Ini adalah tingkat bunga yang harus dibayar penyewa jika mereka meminjam dana untuk membeli aset tersebut dengan jangka waktu dan jaminan yang serupa. Aset sewaan dapat memiliki nilai residu, baik dijamin dan tidak dijamin. Aset sewaan yang dijamin masuk ke dalam perhitungan pembayaran sewa minimum, sehingga nilai aset yang diakui menjadi lebih besar dibanding yang tidak dijamin. Kemudian yang tidak dijamin itu tidak masuk dalam perhitungan pembayaran sewa minimum. Dalam PSAK 116 mewajibkan penyewa mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa di dalam laporan keuangan. Namun terdapat pengecualian. Penyewa boleh memilih untuk tidak mencatat aset dan liabilitas, cukup diakui langsung sebagai beban dan biaya sewa secara garis lurus untuk dua kondisi, yaitu sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Masa sewa dihitung dari periode yang tidak dapat dibatalkan ditambah periode perpanjangan, jika pasti diperpanjang, atau dikurangi opsi penghentian jika pasti dihentikan. Kontrak kurang dari 12 tetapi ada opsi perpanjangan yang pasti diambil, itu tidak dianggap sebagai sewa pendek. Kemudian awal kontrak sewa dan awal masa sewa ada dua jenis tanggal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tanggal awal kontrak sewa itu adalah tanggal kesepakatan atau komitmen awal. Nah, di tanggal inilah klasifikasi sewa operasi atau pembiayaan dihentikan. Kemudian yang kedua, tanggal awal masa sewa, tanggal saat penyewa mulai berhak menggunakan aset secara fisik. Di tanggal ini, aset utang sewa atau beban sewa pertama kali diresmikan di pembukuan. Selanjutnya, klasifikasi sewa. Sewa itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan apakah resiko dan manfaat kepemilikan aset secara substansial berpindah kepada penyewa atau tidak. Sewa pembiayaan adalah sewa yang secara substansial mengalihkan seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset kepada penyewa. Dalam jenis sewa ini, secara ekonomi, penyewa dianggap telah menguasai aset, walaupun hak kepemilikan secara hukum belum tentu berpindah. Untuk ciri-ciri sewa pembiayaan adalah hak kepemilikan aset dapat berpindah kepada lessee dan masa sewa mencakup sebagian besar umum ekonomis aset. Nilai kini pembayaran sewa mendekati nilai wajar aset. Lessee menanggung risiko dan manfaat penggunaan aset. Pengakuan akuntansi sewa pembiayaan bagi lessee atau penyewa. Untuk pengakuan awal, pada awal masa sewa, penyewa harus mengakui transaksi sewa pembiayaan sebagai aset sewa pada sisi aktiva dan liabilitas atau utang sewa pada sisi kewajiban. Pengakuan tersebut dilakukan karena dalam sewa pembiayaan secara substansi, ekonomi penyewa telah memperoleh manfaat dan pengendalian atas aset walaupun hak milik secara hukum masih berada pada pesewa. Pengukuran. Setelah aset dan utang sewa diakui, penyewa harus melakukan pengukuran setiap periode selama masa sewa. Pembayaran sewa yang dilakukan tidak seluruhnya dianggap sebagai beban, tapi harus dipisahkan menjadi bagian pelunasan utang sewa dan bagian beban bunga. Perlakuan akuntansi sewa pembiayaan bagi lessor atau pesewa. Untuk pengakuan awal, pada awal perjanjian sewa, pesewa mencatat transaksi sewa pembiayaan sebagai piutang sewa sebesar nilai investasi neto dalam sewa. Nilai tersebut diperoleh dari nilai kini pembayaran sewa minimum yang akan diterima selama masa sewa ditambah nilai residu yang tidak dijamin apabila ada. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga implisit sewa. Dalam transaksi ini, aset sewaan tidak lagi dicatat sebagai aset tetap
operasional, karena manfaat ekonomisnya secara substansi telah dialihkan kepada penyewa. Pengukuran. Setelah pengakuan awal, pesewa menerima pembayaran sewa secara berkala dari penyewa. Pembayaran tersebut dipisahkan menjadi pelunasan piutang sewa dan pendapatan bunga. Pendapatan bunga diakui selama masa sewa dengan metode tingkat bunga efektif, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian periodik yang tetap atas saldo piutang sewa yang masih tersisa. Sehingga setiap pembayaran sewa akan mengurangi jumlah piutang sekaligus menambah pendapatan bunga pesewa. Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada penyewa. Dalam jenis sewa ini, aset tetap menjadi milik pesewa, sehingga risiko dan manfaat kepemilikan masih berada pada pihak pesewa. Untuk ciri-ciri sewa operasi, masa sewa relatif pendek, aset dikembalikan kepada pesewa setelah masa sewa berakhir. Penyewa hanya menggunakan aset sementara dan risiko utama aset tetap ditanggung pesewa. Pengakuan akuntansi sewa operasi bagi penyewa. Pengakuan beban dalam sewa operasi, penyewa tidak mengakui aset sewa maupun utang sewa karena risiko dan manfaat kepemilikan aset tetap berada pada pesewa. Oleh sebab itu, pembayaran sewa yang dilakukan penyewa langsung dicatat sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi. Artinya, penyewa hanya dianggap sebagai pihak yang menggunakan aset untuk sementara waktu, bukan sebagai pemilik aset tersebut. Untuk dasar pengakuan beban, beban sewa pada sewa operasi diakui berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan dan periode penggunaan aset. Pengakuan beban biasanya menggunakan metode garis lurus, yaitu beban sewa dibebankan dengan jumlah yang sama setiap periode selama masa sewa. Tujuan metode garis lurus adalah agar beban yang dicatat setiap periode tetap dan mencerminkan manfaat penggunaan aset secara merata. Pengakuan akuntansi sewa operasi bagi pesewa. Pengakuan pendapatan dalam sewa operasi, pesewa tetap mengakui aset sewaan sebagai aset tetap karena hak kepemilikan aset masih berada pada pesewa. Pembayaran sewa yang diterima diakui sebagai pendapatan sewa selama masa sewa. Pendapatan sewa biasanya diakui dengan metode garis lurus. Pengukuran pendapatan sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima atau yang menjadi hak pesewa dalam satu periode. Jadi, pembayaran diterima di muka dicatat terlebih dahulu sebagai pendapatan diterima di muka, kemudian diakui bertahap sebagai pendapatan sewa. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus, yaitu perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk di tahun 2025. Pada laporan posisi keuangan di tahun 2025, PT Telkom Indonesia Tbk mencatat akun aset hak guna sebesar 27.961 juta pada aset tidak lancar. Akun ini dijelaskan dalam CALK di nomor 12A bagian sewa sebagai hak perusahaan untuk menggunakan aset sewaan dalam kegiatan operasional. Berdasarkan CALK, aset hak guna tersebut terdiri dari tanah sebesar 6.216 juta, bangunan 556 juta, peralatan dan instalasi transmisi sebesar 18.988 juta, kendaraan 584 juta, dan untuk yang lain-lain sebesar 1.617 juta. Nilai 27.961 juta ini menunjukkan bahwa PT Telkom masih memiliki penggunaan aset sewa yang besar, terutama pada peralatan dan instalasi transmisi untuk mendukung operasional jaringan telekomunikasi. Selama tahun 2025 ini terjadi penambahan aset hak guna sebesar 7.441 juta, pengurangan dan reklasifikasi 729 juta, dan beban penyusutan 5.661 juta. Akun tersebut termasuk sewa pembiayaan karena perusahaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan keuangan sesuai PSAK 116. Selain itu, aset sewaan digunakan dalam jangka waktu tertentu
dan manfaat ekonominya digunakan oleh perusahaan selama masa sewa, sehingga secara substansi resiko dan manfaat penggunaan aset telah dialihkan kepada penyewa. Selanjutnya, pada laporan posisi keuangan tahun 2025, PT Telkom Indonesia Tbk mencatat akun liabilitas sewa sebesar 24.137 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar 5.590 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar 18.547 juta. Akun ini dijelaskan dalam CALK di bagian 12A sebagai kewajiban perusahaan atas pembayaran sewa aset yang digunakan dalam kegiatan operasional. Liabilitas sewa tersebut menunjukkan bahwa PT Telkom masih memiliki kewajiban pembayaran sewa yang cukup besar untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, terutama dalam penggunaan aset dan infrastruktur telekomunikasi. Akun tersebut termasuk sewa pembiayaan karena perusahaan mengakui liabilitas sewa dalam laporan keuangan sesuai PSAK 116. Selain itu, aset sewaan digunakan perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan manfaat ekonominya digunakan oleh perusahaan selama masa sewa, sehingga secara substansi, resiko dan manfaat penggunaan aset berada pada perusahaan sebagai penyewa. Selain sebagai penyewa atau lese, PT Telkom Indonesia juga bertindak sebagai pemberi sewa atau lessor melalui berbagai perjanjian sewa operasi dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi. Objek yang disewakan meliputi jaringan telekomunikasi, peralatan telekomunikasi, serta tanah dan bangunan. Masa sewa bervariasi antara 1 hingga 29 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan CLAK tahun 2025, jumlah pembayaran sewa minimum yang akan diterima di masa mendatang dari sewa operasi mencapai 18.559 juta, meningkat dibanding 2024 sebesar 18.242 juta. Penerimaan tersebut terdiri dari 3.188 juta yang akan diterima dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian 10.670 juta dalam periode 1 hingga 5 tahun dan 4.701 juta untuk periode lebih dari 5 tahun. Karena aset yang disewakan tetap diakui sebagai aset milik perusahaan dan tidak terjadi pengalihan risiko maupun manfaat secara substansial kepada penyewa, maka transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang diterima diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama masa sewa sesuai ketentuan PSAK 116.